Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang akuntansi keuangan daerah ya ini untuk mahasiswa yang pengantar akuntansi ataupun mahasiswa yang mata kuliah manajemen dana bank tidak perlu menyaksikan video ini, tapi kalau ngerasa pengen tahu, pengen belajar nggak apa-apa ya. Ini dikhususkan materinya untuk mahasiswa yang mata kuliahnya akuntansi keuangan daerah. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengantarnya dulu ya, menyangkut akuntansi keuangan daerah itu seperti apa, terus pihak-pihaknya itu siapa aja, terus seluk-beluknya itu bagaimana, dan bagian-bagiannya itu untuk per wilayah itu seperti apa. Nah, sekarang baru kita pelajari tentang siklus akuntansi keuangan daerah itu sendiri. Pada dasarnya kalau ngomongin siklus akuntansi, entah itu di keuangan daerah atau di umum ya, di publik itu sama saja, mungkin hanya ada beberapa poin-poin yang akan ditambahkan di siklus akuntansi di keuangan daerah itu sendiri. Oke, kita bahas pertama itu terlebih dahulu menyangkut persamaan dasar akuntansi. Seperti disampaikan sebelumnya, karena siklusnya sama ya, sama aja dengan persamaan dasar akuntansi juga, itu sama dengan di pengantar akuntansi ya, atau di akuntansi umum di sini. Dimana di sebelah kiri itu kita taruh aset atau nama lainnya kekayaan daerah atau harta dari pemiliknya daerah di sini, di mana dia itu berada di sisi kiri, dan untuk sisi kanannya itu adalah kewajiban plus modal atau hutang ditambah dengan modal di sini atau ekuitas ya. Oke, persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi. Jadi, persamaan dasar ini yang menjadi tonggak atau pedoman atau dasar ya, sebelum atau akhirnya nanti kita akan memasuki pada menyangkut debit kredit atau posisi neraca, atau masuk ke prinsip akuntansi di mana kiri dan kanan harus sama dan juga harus bersaldo nol. Itu semuanya kita dasari atau kita awali dari persamaan dasar akuntansi ini, seperti itu ya. Jadi semua jumlah aset itu akan sama dengan jumlah kewajiban plus modal di sini. Oke. Jadi persamaan dasar ini tuh merupakan awal mula pada akhirnya nanti kita tahu menyangkut siklus akuntansi. Dimana sepanjang kita menjalankan siklus akuntansi itu kita harus memposisikan bahwa semua yang tergolong dalam aset itu berada di posisi kiri dan kewajiban itu berada di posisi kanannya, atau kiri kanan itu harus sama, atau sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Dalam arti jumlah aset atau kekayaan itu harus sama dengan jumlah kewajiban plus modal atau ekuitas di sini. Ya seperti itu ya. Oke, jadi pemerintahan juga sama, di mana persamaan dasarnya juga itu tidak jauh beda dengan ketika ada di akuntansi umum. Nah, ini contoh neraca pemerintahan kota ABC ya, neracanya bisa dilihat ya, di mana sebelah kiri ini adalah aset, sebelah kanan adalah jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Jadi di sini pada akhirnya nanti jumlah total aset itu harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Seperti ini ya, di bagian atau nama lainnya ya, kalau kita sering sebut di bagian kiri kita sebut sebagai aktiva, bagian kanan kita sebut sebagai pasiva. Nah, itu pasiva adalah jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal, dengan aktiva adalah seluruh total dari aset-aset yang dimiliki, baik dimiliki oleh perusahaan atau dimiliki oleh pemerintah ya, karena sini kita berbicara tentang konteks pemerintahan. Oke. Nah, bagaimana tentang aturan debit dan kreditnya? Sama ya ketika kita pelajari di akuntansi umum atau di pengantar akuntansi, di mana ketika aset bertambah itu diposisikan di bagian debit, berkurang ya otomatis kebalikannya di bagian kredit. Kewajiban bertambah itu di kredit, berkurangnya di debit. Ekuitas berkurangnya itu di debit, bertambahnya di debit. Pendapatan LO dan pendapatan LRA, nanti ini baru Ibu jelaskan setelah ini ya, apa bedanya pendapatan LO dan pendapatan LRA di konteks pemerintahan. Nah, itu debit jika dia berkurang, di kredit jika dia bertambah. Beban atau belanja atau biaya yang sering kita sebut, jika bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit. Pembiayaan penerimaan. Nah, di sini ada tambahan akun atau komponen akuntansi untuk di pemerintahan, di mana ada tambahan menyangkut pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Ini nih merupakan suatu bentuk pinjaman ya, hanya kita karena tujuannya untuk pembiayaan atau untuk penggunaan
untuk operasionalnya sendiri dari pemerintah daerah itu sendiri kita sebut sebagai pembiayaan, bukan pinjaman ya di sini. Nah, itu kalau pembiayaan penerimaan bertambah diposisikan di bagian kredit, berkurang di debit, sedangkan pembiayaan pengeluaran jika bertambah diposisikan di bagian kredit di debit, berkurang kita posisikan di bagian kredit. Nah, terus bagaimana dengan saldo normalnya? Saldo normalnya itu kita mengikuti posisi ketika dia bertambah di mana. Contoh kayak aset ya, dia bertambah di debit, maka saldo normalnya kita posisikan juga dia di bagian debit atau debit di sini dan seterusnya ya. Bisa dilihat di tabel ini ya. Untuk saldo normal akun. Ini setiap mahasiswa baik di semester 1 semester 2 ketika mempelajari pengantar akuntansi selalu ibu sampaikan duluan rumusan ini karena ini yang menjadi tonggak ketika kalian membuat jurnal umum. Kenapa ibu selalu tekankan untuk kalian hafal di bagian ini supaya ketika kalian bikin jurnal umum kalian tidak pusing memposisikan akun-akun ketika bertambah atau berkurangnya di mana. Seperti itu ya. Ya, ibu harap di pemerintahan ini juga tidak perlu lagi ibu harus tegaskan untuk dihafal karena ibu rasa di pengantar akuntansi satupun sudah kalian harus hafal ya. Jadi di sini paling cuma mengulang saja di pemerintahan. Pada dasarnya sama posisi akun, posisi debit kreditnya di pemerintahan maupun di akuntansi umum. Hanya di pemerintahan itu ada tambahan komponen yaitu pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berbicara menyangkut bentuk buku besarnya di sini. Nah, buku besar ini sendiri berfungsi sebagai di mana kita membuat setiap akun itu bukunya sendiri-sendiri gitu. Bukunya masing-masing. Contohnya kas di transaksi di jurnal umumnya itu transaksi kas itu mungkin ada 5 atau 6. Nah, kalau di jurnal umum tuh masih random kan di situ. Dimana mungkin tanggal 1 ada transaksi yang mempengaruhi kas, tanggal 10. Nah, kita kan nggak bisa hitung manual ya saldonya tuh berapa ya untuk kas sendiri karena masih random banget karena masih semua digabungkan di jurnal umum. Nah, di sini makanya kita membutuhkan yang namanya buku besar supaya kita bisa memisahkan akun-akun tadi sesuai dengan akunnya masing-masing, transaksinya tanggal-tanggal berapa aja kita masukkan. Contohnya kas, semua transaksi yang berkaitan dengan kas kita bikin atau kita masukkan ke dalam buku besarnya kas kayak gitu ya. Piutang kita masukkan ke dalam buku besar piutang seperti itu. Nah, itu fungsi dari buku besar sehingga tujuannya kita bisa tahu sisa saldo dari akun ini berapa, jumlah saldo dari akun ini berapa. Itu kita bisa lihat di buku besarnya. Karena apa? Karena pencatatannya per masing-masing akun atau buku besarnya itu atau buku besar akunnya itu adalah masing-masing di sini. Nah, untuk bentuk buku besarnya sendiri itu ada 2. Itu yang pertama ada bentuk akun model T. Nah, itu T ya di situ di mana di atasnya kita masukkan dulu judul dari atau nama akunnya. Nah, untuk sisi kiri itu debit dan sisi kanan itu kredit, seperti itu. Jadi transaksi kas, contohnya ada ada penambahan kas. Nah, penambahan kas kan untuk sifatnya tadi jika bertambah di debit, maka kita posisikan dia di sebelah kiri, masukkan di kolomnya bagian debit di situ ya. Nah, kalau kredit ya kredit, seperti itu. Itu bentuk buku akun model T. Namun yang lebih resminya itu kita menggunakan bentuk akun 4 kolom. Sebagai contoh di situ ya, pada tabel 3. Di atasnya kita sebut dulu nama akunnya, baru di sampingnya nomor akunnya. Atau yang lebih resminya lagi kita tulis dulu provinsinya. Ya, itu berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 ya. Judulnya dulu pemerintahan provinsi di mana, buku besar, SKPD itu SKPD apa di dalam permintaan tersebut. Contohnya SKPD dalam suatu pemerintahan di Kota Kupang, ya rumah sakit umum kayak gitu. Itu kan satuan kerja perangkat daerah juga. Atau mungkin Dispendu, Dukcapil, intinya kantor-kantor yang berada di bawah naungan pemerintah daerah seperti itu ya. Nah, kita masukkan di situ SKPD-nya contoh rumah sakit umum, kode rekeningnya untuk buku akun kas itu berapa, terus nama rekeningnya apa ya. Kalau nama rekeningnya kas berarti kas ya, kas di kas daerah, pagu APBD dan perubahan APBD ini tergantung ya, kalau memang ada diisi, kalau enggak. Nah, bentuknya seperti ini ya, di mana ada tanggal, ada uraian, ada referensinya, debit, kredit dan saldonya. Itu bentuk resminya atau sesuai dengan Permendagri nomor 64 tadi. Nah, sekarang tadi kan di situ dilihat ya bahwa ada keterangan menyangkut kode rekening. Nah, itu bagaimana Bu supaya kita bisa membuat sebuah kode rekening untuk setiap akun? Urutannya berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 atau sebutannya bagan akun standar. Untuk nomor-nomor kode akun itu kita levelkan sampai 5 level. Di mana level pertama itu adalah nama kode akun.
yang kedua itu adalah kelompok, yang ketiga itu jenis, yang keempat itu objek, dan yang terakhir adalah rincian objek. Nah, nomor kode akun itu sendiri yang paling pertama bisa lihat di kode ini ya, di tabel ini ya. Nah, ini nomor 1 itu adalah semua yang dikategorikan dalam aset atau neraca, di neraca. Nomor 2 kode akun yang kedua itulah kewajiban, 3 ekuitas. Nah, nomor 4, 5, 6, dan 7 itu adalah semua transaksi atau akun yang berkaitan dengan laporan resi anggaran di mana terdiri dari pendapatan nomor 4, belanja nomor 5, transfer nomor 6, dan pembiayaan nomor 7. Sedangkan untuk laporan operasional, pendapatan LO-nya nomor 8 dan beban nomor 9. Nah, ini nanti kan terdiri dari 5 level yang terdiri dari kode akun pertama dulu ya. Nah, kode akun ini yang kita masukkan tuh ada nih. Urutan ini nih, kalau seandainya yang berkaitan dengan kas, berarti di aset, berarti nomor kode akun yang paling pertama adalah nomor 1, seperti itu. Kalau kewajiban, hutang contohnya, berarti nomor kode akun yang paling pertama adalah nomor 2, seperti itu ya. Nah, itu adalah urutan untuk kode akun. Gimana dengan nomor kelompok? Nomor kelompok kita lihat aja di rincian, contohnya aset. Aset itu terdiri atas apa aja, kayak gini ya, kodifikasi aset nih. Aset itu terdiri atas aset lancar, maka nomor kedua adalah 1.1. Nah, aset lancar terdiri atas apa aja, contohnya kas dan setara kas, maka itu kita masukkan level 3, jadi nomornya 1.1.1 tinggal 000, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi kode akun ini bisa kalian lihat di sini ya, persediaan nomornya berapa, investasi jangka panjangnya seperti apa. Intinya urutan yang paling pertama yang paling kalian harus hafal itu adalah di nomor ini, di mana aset nomor 1, kewajiban nomor 2, semua yang tergolong dalam ekuitas nomor 3, pendapatan yang tergolong dalam laporan resi anggaran itu nomor 4, dan seterusnya sampai di beban itu nomor 9, seperti itu ya. Nah, tinggal kalian hafal bagian itu. Nah, kalau untuk nomor urutan level kedua, ketiga, dan 4, tinggal kalian lihat aja kalau aset bagiannya apa aja, komponennya apa aja, tinggal kamu urutkan aja ke belakang, seperti itu ya. Contoh kayak gini ya. Dari kode akun yang pertama itu adalah aset, dia nomor 1 kan ya, di tabel di atas sebelumnya. Terus aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Itu di level nomor 2. Berarti kalau aset lancar yang paling pertama dia otomatis nomor 1. Investasi jangka panjang nomor 2, aset tetap nomor 3. Terus di level 3 ya kita lihat komponen-komponen dari aset lancar apa aja. Oh, ada kas dan setara kas, maka komponen nomor 3 untuk kas kita poinkan nomor 1, maka nomornya di nomor 1.1.100 dan sekian-sekian dan seterusnya. Contoh seandainya kalau kas dan setara kas nih ada komponennya lagi, berarti dia di level 4 nomornya, maka nomornya di 1.1.1.01.00 dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kodifikasi nomor-nomor akunnya. Nah, akun neraca tadi ya, ini untuk neraca. Kalau kewajiban di nomor 2 kan nomor urut paling pertamanya ya, tinggal kita urutkan lagi ke belakang komponen-komponennya. Kalau masih ada komponen lagi tinggal kita urutkan lagi nomornya sampai ke level paling 5. Ini ada ekuitas modal. Nah, untuk yang laporan resi anggaran tadi kan nomor 4, 5, 6 ya. 4 mana pendapatan, 5 belanja, 6 itu adalah transfer, dan yang ke-7 adalah pembiayaan. Tinggal kita lihat nih ya, contoh cara kita mengkodifikasi akun pendapatan, terus kodifikasi nomor akun belanja, bisa lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk pengertian dari pendapatan LRA dan bedanya dengan pendapatan LO itu apa sih Bu? Nah, itu nanti kita pelajari setelah ini. Itu nanti ada penjelasan masing-masing ya dari setiap akun. Pendapatan artinya apa? Pendapatan untuk LRA itu apa? Pendapatan untuk laporan operasional itu apa? Semua nanti ada setelah ini ya. Ini kita pelajari dulu bentuk buku besarnya dan bagaimana cara kita menomori atau memberi nomor pada setiap akun yang ada. Seperti itu ya. Karena memang kan namanya akun tuh harus dibutuhkan kode akunnya. Jadi kita tahu, oh kalau nomor 4.0.0.0.00, oh itu adalah nama akun pendapatan LRA. Seperti itu ya. Atau kalau kita bilang, oh kalau nomornya 4.1.4.00.00, oh itu nama akunnya adalah lain-lain PAD yang sah. Jadi kenapa kode akun atau penomoran akun ini sangatlah penting supaya kita bisa dalam arti memudahkan kita sih untuk bisa menghafal bagian-bagiannya tanpa harus menghafal kata-kata akunnya. Karena kan nama-nama akun kan panjang-panjang ya. Contohnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, itu boro-boro kalau kalian mau hafal gitu kan ya. Itu lebih ke fokusnya tuh lebih ke nomor akunnya. Asalkan tahu urutannya. Kalau aset
Aset tuh pasti nomor 1, kewajiban tuh pasti nomor 2, ekuitas tuh pasti nomor 3. Terus kalau nomor 4 itu pendapatan tapi untuk LRA, nomor 5 tuh belanja untuk LRA, nomor 6 itu transfer untuk LRA, nomor 7 itu pembiayaan. Sedangkan nomor 8 itulah pendapatan untuk LO dan nomor 9 adalah beban untuk LO. Gitu ya. Intinya hafal dulu itu yang paling pertama. Urutan ke belakang tinggal kalian lihat aja turunannya ya. Dari aset turunannya apa aja, kewajiban turunannya apa aja, dan seterusnya kayak gitu ya. Ini nomor-nomor akunnya untuk kodifikasi akunnya sendiri ya, dari per masing-masing nama akun. Pembiayaan nih, ini nomor-nomornya. Ada akun untuk laporan operasional tadi ya, ada pendapatan nomor 8 dan turunannya. Contoh kayak pendapatan asli daerah, ada pendapatan pajak daerah, itu nomornya 8.1.1. Dan seterusnya, ini akun beban ya, nomor 8, dan akun beban transfer LO nomor 9. Ada juga non operasional dan akun beban luar biasa. Oke, sekarang kita berbicara tentang siklus akuntansinya ya. Nah, siklus akuntansi pemerintah daerah itu dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut sebagai siklus akuntansi pemerintahan daerah. Nah, itu dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013. Nah, sistem akuntansi pemerintahan sendiri ini dibedakan atas 2, yaitu sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Nah, kalau sistem akuntansi SKPD ini sendiri itu merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Nah, oleh sebab itu SKPD ini menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan operasional atau LO, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan sistem akuntansi PPKD? Nah, sistem akuntansi PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah sendiri ini terbagi menjadi 2. Bisa menjadi sistem akuntansi PPKD sebagai pengguna anggaran, nah atau kita sebut sebagai entitas akuntansi, di mana dia di sini juga membuat laporan keuangan atau sebagai pengguna anggaran juga, di mana laporan keuangan sendiri juga sama ya seperti yang dilakukan oleh SKPD, yaitu terdiri dari LRA, PPKD, LP, SAL, laporan perubahan ya, saldo lebih anggaran. Terus ini laporan operasional PPKD, neraca PPKD, dan catatan atas laporan keuangan PPKD. Sedangkan yang kedua, dia juga berfungsi sebagai konsolidator, atau dia menjadi puncak ya, atau pusat dari seluruh SKPD, sehingga di sini dia melakukan konsolidator atau penggabungan. Nah, di sini dia sebagai wakil Pemda atau entitas pelapor yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD, di mana PPKD ini selaku bendahara umum daerah atau BUD, dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan. Jadi dia menggabungkan seluruh laporan keuangan dari setiap SKPD dan juga laporan keuangan dari PPKD itu sendiri menjadi satu laporan keuangan, itu laporan keuangan Pemda, pemerintah daerah, di mana terdiri dari LRA, yaitu laporan realisasi APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, laporan perubahan SAL, laporan operasional, neraca Pemda, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Pemda. Jadi itu ya. Kalau SKPD sendiri dia tuh cuma selaku menjadi entitas akuntansi saja, sedangkan kalau PPKD sistem akuntansinya itu dia bisa menjadi entitas akuntansi dan juga bisa menjadi entitas pelapor di sini. Jadi mempunyai 2 fungsi. Dia juga bisa menyiapkan laporan keuangan atau sebagai pengguna anggaran dan juga membuat laporan keuangan. Sedangkan yang kedua, dia juga sebagai konsolidator atau penggabung seluruh laporan keuangan SKPD, setiap SKPD dan juga termasuk laporan keuangan PPKD digabungkan dan menjadi laporan keuangan Pemda. Seperti itu ya, baru dilaporkan ke Kementerian Keuangan di sini atau ke pusat. Nah, langkah-langkahnya sendiri dari siklus akuntansi itu meliputi 8 langkah. Yang pertama, adanya pencatatan jurnal, laporan realisasi anggaran, dan saldo awal di buku jurnal. Jadi di sini sebelum kita melakukan pencatatan jurnal itu biasanya setiap SKPD atau setiap Pemda itu mereka membuat yang namanya rancangan anggaran ya. Rancangan anggaran itu biasanya mereka buat akhir tahun
sebelum memasuki 1 tahun periode yang akan berjalan. Seperti itu contohnya, tahun ini kan tahun 2021. Nah, itu rancangan anggaran sudah mereka buat di akhir tahun lalu. Nah, setelah mereka buat rancangan anggarannya, di mana nanti diterbitkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Dari DPA itu tadi akan kita buat jurnal laporan realisasi anggarannya dan saldo awal di buku jurnal. Nanti itu ya secara teknis pelaksanaannya nanti akan kita laksanakan atau kita kerjakan setelah kita pembahasan teori-teori terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita sudah siapkan DPA-nya, baru kita bikin pencatatan jurnal RA atas dokumen pelaksanaan anggaran tadi ya, dengan kita juga mencatat saldo awal di buku jurnal. Setelah itu kita memasuki langkah yang kedua, yaitu kita menganalisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Nah, kalau yang kedua ini setelah kita sudah memasuki tahun periode yang berjalan. Contohnya tadi ya, anggaran kan kalau jurnal itu yang pertama LRA, itu kita membuat jurnal RA itu atas dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat akhir tahun lalu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kita menganalisis transaksi, baru kita membuat suatu jurnal itu nanti setelah kita sudah masuk ke tahun ini, dimana tahun ini berjalan ya, tahun ini berjalan, sudah muncul transaksi, ya kita bikinkanlah jurnal-jurnalnya tadi. Tapi sebelum itu kita perlu analisis terlebih dahulu. Karena apa? Karena jurnalnya pun itu di sini ada dua. Jurnal umumnya istilahnya ya, ada sebutannya jurnal finansial, itu untuk transaksi yang berkaitan menyangkut laporan operasional dan neraca, dan yang kedua jurnal anggaran atau laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran. Nah, itu kita mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan apa yang sudah kita anggarkan terlebih dahulu di tahun lalu. Ketika tahun ini sudah terrealisasi, nah itu kita bikinkan jurnal. Nah, jurnal itu kita sebut sebagai jurnal anggaran. Sedangkan jurnal finansial itu segala transaksi yang berkaitan dengan sudah yang kita rencanakan atau sudah kita anggarkan, dan juga transaksi yang tidak ada hubungan dengan anggaran sebelumnya. Jadi ada transaksi-transaksi yang mungkin tiba-tiba muncul di tahun ini, itulah kita masukkan atau kita buatkan dalam bentuk jurnal finansialnya, gitu ya. Jadi jurnal finansial inilah secara default seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya, ya, seperti Ibu bilang sebelumnya, dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal tadi ya, ingat ya, kode akun tadi, yaitu nomor 1 aset kewajiban, 2, 3 ekuitas atau modal, serta 8 pendapatan dan 9 beban. Jadi nomor akunnya atau akun-akun yang dipengaruhi itu cuma akun dari nomor 1, 2, 3, dan 8 dan 9 ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat dengan tadi yang kita kode akun di atas ya, dari 9 kode akun yang kita kategorikan. Nah, untuk jurnal anggaran itu melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan ya, 5, 6, dan 7. Di mana 5 adalah belanja, 6 itulah transfer, dan 7 itu adalah pembiayaan. Makanya kenapa tadi di kolom di atas menyangkut kode akun tuh ada pemisahan. Yang neraca tuh dari nomor 1 sampai 3 kode akunnya. Yang untuk laporan realisasi anggaran tuh dari nomor 4 sampai nomor 7, dan untuk yang laporan operasional tuh dari nomor 8 dan nomor 9. Gitu ya. Jadi ketika ada transaksi berkaitan dengan pendapatan yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran, atau dengan adanya transaksi yang sudah kita atau dengan adanya anggaran yang sudah kita anggarkan tahun sebelumnya sudah terrealisasi tahun ini, ya kita bikinkanlah jurnalnya, tapi dengan menggunakan kode akun nomor 4 seperti itu ya, pendapatan ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan anggaran atau dengan realisasi anggaran, atau dengan merealisasikan suatu transaksi yang sudah sebelumnya kita anggarkan di tahun lalu, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau ada pendapatan yang tidak kita anggarkan di tahun lalu, itu kita masukkan ke jurnal finansial. Tapi jurnal finansial juga kita masukkan transaksi yang berkaitan dengan anggaran juga. Jadi jurnal finansial ini jika ada transaksi yang berkaitan dengan terrealisasinya pendapatan, kita bikin 2, jurnal anggaran 1 dan jurnal finansial 1, gitu ya. Kenapa? Karena jurnal finansial kan tadi ya, klaimnya itu adalah dia mencatat seluruh transaksi, entah transaksi dari terjadinya terrealisasinya anggaran yang sudah kita anggarkan sebelumnya atau yang tidak sama sekali kita anggarkan sebelumnya. Sedangkan kalau jurnal anggaran cuma hanya kita mencatat jurnal atau transaksi yang sebelumnya sudah kita anggarkan transaksinya atau kita anggarkan rencana pembiayaan atau pendapatannya. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya jurnal finansial dan jurnal anggaran. Nah, setelah kita memasuki sistem akuntansi atau siklus yang kedua, kita masuk yang ketiga, itu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jadi kalau di akuntansi umum tuh kan, sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian kan, kita bikin jurnal umum dulu ya. Kita bikin jurnal umum. Setelah kita bikin jurnal umum, kita langsung posting tuh ke buku besar.
gitu kan ya. Kita posting ke buku besar, terus kita bikin neraca saldonya, nanti baru masuk ke jurnal penyesuaian, nanti baru kita masuk ke neraca lajur. Nah, agak sedikit berbeda nih dengan di akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan itu dia bikin dulu semua jurnalnya, itu jurnal finansial, jurnal anggaran, jurnal umum ya, sekaligus juga jurnal penyesuaiannya. Nah, biasanya ini jurnal-jurnal ini mereka bikin di akhir-akhir tahun ya, ketika telah terlaksananya semua transaksi. Makanya kenapa di pemerintahan itu tuh selalu di akhir tahun baru mereka bikin pembukuannya semua, karena jurnal-jurnalnya pun semuanya mereka lakukan sekaligus, termasuk dengan jurnal penyesuaian. Nah, setelah mereka bikin jurnal penyesuaian di buku jurnal, di mana jurnal penyesuaian ini cuma berpengaruh terhadap nomor kode akun 1, 2, 3, dan 8 dan 9 ya. LRA itu tidak sama sekali. Karena apa? Karena LRA itu menggunakan basis kas, sedangkan jurnal finansial itu menggunakan basis akrual gitu ya. Maka jurnal penyesuaian ini tidak cocok untuk kita menggunakan basis kas. Ibu harap kalian masih paham ya, dan masih ingat bedanya basis akrual dan basis kas ya. Nah, setelah kita bikin seluruh jurnalnya, termasuk jurnal penyesuaian tadi, baru kita posting ke buku besar. Itu bedanya ya, ada perbedaan sedikit lah antara siklus akuntansi di pemerintahan dengan di akuntansi umumnya ya, seperti itu. Setelah kita posting ke buku besar, baru kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita susun neraca saldo, barulah kita bikin laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri atas 4, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Setelah itu baru kita lakukan jurnal penutup, baru terakhir kita buat neraca saldo setelah penyusutan, seperti itu ya. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan nih, dapat lihat pada gambar di bawah ini. Ini cara kita membuat laporan keuangan terakhir nih ya, di sini. Intinya dari bukti transaksi tadi, tapi bukti transaksi itu harus didasari dengan adanya bukti pembukuan ya di sini. Setelah itu kita masuk ke buku jurnal, kita posting ke buku besar. Ada jurnalnya ini termasuk dengan jurnal penyesuaian ya, di akhir tahun baru kita posting ke buku besar. Setelah itu kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian, kita lakukan penyusunan laporan keuangan, bikin jurnal penutup, dan terakhirlah kita menyusun neraca saldo setelah penyusutan. Alurnya sama ya. Inilah siklus akuntansi pemerintahan daerah. Nah, untuk penjelasan menyangkut ini ya, bagaimana kita membuat jurnal anggaran, sistematikanya ya, buat jurnal anggaran, jurnal finansialnya nanti setelah atau di video berikutnya ya. Oke, video ini kita sampai di siklus Pemda aja, siklus akuntansi Pemda aja. Untuk lebih ke sistematikanya atau lebih ke prakterisasinya menyangkut bagaimana bikin jurnalnya, itu video setelah ini. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.